Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella. Teman-teman, untuk video kali ini aku akan mengajak kalian refleksi dan juga sharing sama kalian dan juga memberikan opiniku terhadap suatu berbagai macam statement yang dikeluarkan oleh pejabat publik menyikapi isu new normal dan juga corona yang belum meredam ini gitu guys. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu itu aku mendapat sebuah chat dari salah satu senior yang dia itu mengirim bersama sebuah foto screenshot status FB gitu ya. Dia itu bilang kayak gini, sepakat deh gitu. Aku bilang, halah mas, apa penting hal seperti itu kita gubris atau kita berikan sikap begitu. Udahlah, anggap aja angin lewat. Nah, ternyata status yang aku anggap sebagai angin lewat aja dan tidak aku sikapi terlalu penting begitu ya. Pagi harinya aku mendapat kenyataan bahwa ternyata statement status itu datangnya dari Mbak Indah Masdar, seorang wakil bupati Lumajang gitu. Beliau perempuan lagi gitu. Jadi statementnya itu kayak gini guys. Pandemi menuju new normal, biarlah bapak-bapak aja yang kerja di luar, pakai masker. Para istri diam di rumah saja, cukup pakai daster. Nah, status beliau itu banyak mengundang komentar para netizen. Beberapanya dikutip oleh jatimbaru.com, datang dari Solis Winnie Prikitiu. Komentarnya dia, ibu-ibunya karir juga, kayak bunda juga pripun. Bolehkah ke kantor dasteran? Terus datang dari Mbak Nur Fadilah. Beliau komentar begini, waduh, kalau saya wajib kerja, agak gak makan kalau gak keluar kerja gitu. Kemudian Cak Tori juga ikut berkomentar, awo tibae iki kate dodolan daster to gitu. Nah, ada juga komentar yang berbau guyon sindiran guys. Bunda juga gak boleh keluar ya gitu. Terus ada komentar guyonan lagi, kalau new normal apakah anak-anak dapat bersekolah kembali? Kami rindu sekolah bunda begitu. Nah, kalau aku menginterpretasikan, boleh menginterpretasikan dari statementnya beliau ini secara tekstual, itu ada 3 makna yang bisa aku simpulkan, dan juga ini menyimpulkan dari komentar-komentar para aktivis perempuan yang ada di grup WA aku itu guys. Yang pertama, menyatakan bahwa kerja istri ketika di rumah hanya diam saja. Padahal ketika istri di rumah dan memakai daster itu bisa-bisa kerjaannya melebihi mereka yang di kantoran guys. Dari jam 6 bisa sampai jam 1 malam. Ini juga disampaikan oleh salah satu anggota di grup WhatsAppku itu guys. Terus yang kedua, makna yang bisa aku simpulkan, pakaian berdaster hanya boleh dikenakan di rumah gitu. Dengan munculnya sebuah komentar, apakah kalau berdaster itu nggak boleh, apakah kalau ke kantor nggak boleh dasteran bunda begitu. Terus yang ketiga, makna yang bisa aku simpulkan, perempuan tidak boleh keluar untuk berkarir begitu guys. Nah, itu makna yang bisa aku interpretasikan secara tekstual tanpa aku mengetahui maksud bunda apaan membuat status semacam ini begitu. Nah, ternyata kalau aku scroll di akun FB-nya beliau dan juga sesuai dengan komentar yang disampaikan oleh Cak Torik, ternyata beliau itu ini guys, iklan gitu, jualan daster gitu. Pas di atas statusnya beliau yang statement kayak gini, beliau itu promosi produknya daster itu tadi. Nah, apapun itu iklan, kita baca secara teks maupun konteks, statement macam ini sangat disayangkan sekali ketika keluar dari pejabat publik dan dia juga perempuan begitu guys, karena sangat bias gender gitu. Secara tidak langsung statement ini mengotak-ngotakkan kembali peran perempuan dan mengembalikan kembali peran perempuan pada wilayah domestik gitu. Nanti deh aku sampaikan. Nah, ternyata tidak hanya Mbak Indah Masdar saja yang statementnya itu mengundang banyak kritik dan juga komentar dari para aktivis perempuan guys. Nah, selanjutnya statement yang juga mengundang banyak kritik dari para aktivis perempuan yaitu datangnya dari Bapak Mahfud MD. Beliau mengutip meme Luhut Bansar Panjaitan guys. Beliau sampaikan dalam sebuah acara halal bihalal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri 11. Begini statementnya beliau.
Judulnya itu dalam bahasa Inggris, Corona is like your wife. Corona itu seperti istrimu. Ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir bisa menaklukkannya. Tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu. Ujar Mahfud. Ia menambahkan bahwa analogi itu mirip dengan penanganan virus corona. Nah, statement yang semacam begini gitu ya, ucapan yang beliau kutip dari meme dari Pak Ruhut itu mendapat banyak kritik dari aktivis perempuan, salah satunya dari Solidaritas Perempuan. Mereka berkata begini, tidak saja mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi COVID-19, tetapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik. Kemudian mereka juga menambahkan, pernyataan itu secara jelas mengundang kehendak untuk menguasai atau mengontrol istri atau perempuan. Menyamakan corona dengan perempuan atau istri juga menunjukkan cara berpikir patriarkis yang melihat perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek dan manusia secara utuh. Perempuan dianggap sebagai lian atau the other atau the second sex, sehingga memiliki kedudukan yang tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap objek hak milik laki-laki. Tidak hanya Pak Mahfud ini yang mengeluarkan statement agak merendahkan perempuan ataupun mengucilkan perempuan begitu guys. Bapak Bupati Lumajang, Cak Torik, sebenarnya beliau berdua ini cuma guyonan ya, tapi ketika itu datangnya dari pejabat publik, seorang patron, seorang yang dikagumi oleh masyarakat, itu menjadi hal yang perlu kita kritisi dan juga menyampaikan bahwa itu kurang benar begitu guys. Nah, dalam sebuah acara webinar, Cak Torik itu berkata begini, begitu orang protes, segera datang ke balai desa. Apakah BLT ini tepat sasaran atau tidak? Kita tahu semua ada bantuan yang didistribusikan tidak tepat sasaran. Ada yang mampu masih dapat bantuan, sementara janda 60 tahun dan hidup sebatang kara tidak dapat bantuan. Jika ini tidak dituntaskan, maka akan menjadi masalah sosial, kecuali janda yang usia 20-30. Kecuali itu, janda yang berumur 20 tahun jangan dikasih BLT dana desa, dicarikan suami saja begitu. Nah, maybe beliau menyampaikan dalam acara itu dengan gaya guyonan, gaya khas guyonannya beliau, tetapi lagi-lagi ketika datangnya dari seorang pejabat publik itu menimbulkan banyak pro dan kontra juga guys. Nah, tetapi Cak Torik sudah menyampaikan maafnya dengan statement semacam ini. Nah, kenapa kemudian konten semacam ini menjadi penting untuk aku bahas? Seperti sikap yang aku ambil ketika aku menganggap bahwa statement-statement seperti itu datangnya dari orang yang mungkin kurang kerjaan, mungkin memang lagi kurang wawasan gitu, aku fan-fan aja gitu, maksudnya nggak aku pikir terlalu penting. Nah, tapi menjadi hal yang miris ketika datangnya ini dari pejabat publik, seperti yang aku bilang, seorang patron gitu kan, seorang yang disegani oleh masyarakat dan dijadikan panutan begitu. Nah, meskipun berbau guyonan dan niatnya itu tidak serius, tetap akan mengundang kritik dan juga komentar dari banyak kalangan, utamanya para aktivis perempuan. Karena mau gak mau segala apa yang keluar dari ucap dan tingkah laku beliau-beliau ini, kalau orangnya itu menelannya mentah-mentah bisa berbahaya guys gitu kan. Sedangkan kita para aktivis perempuan, para orang yang peduli terhadap hak-hak perempuan di zaman sekarang ini berusaha untuk mewujudkan keadilan gitu. Intinya perempuan dalam sektor publik disikapi sama gitu. Tapi beberapa pejabat publik ini mengeluarkan statement yang kembali mengotak-ngotakkan perempuan gitu kan. Nah, akibatnya apa? Kalau aku boleh memberikan opini, pendapatku terhadap statement-statement yang semacam ini gitu kan, yang datangnya dari pejabat publik, ada 4 hal yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Yang pertama, penguatan stigma pada budaya patriarki. Jadi dengan adanya statement seperti ini, kita masyarakat itu seakan-akan kembali diyakinkan bahwa yang mendominasi itu laki-laki, bahwa laki-laki yang memiliki pekerjaan peran di luar begitu. Nah, sedangkan perempuan cukup di rumah saja gitu, pakai daster gitu. Dan
perempuan menjadi objek hak milik laki-laki. Perempuan mau di gimana pun itu terserah laki-laki. Itu yang bisa aku simpulkan. Penguatan stigma pada budaya patriarki yang pertama. Yang kedua, terkesan meremehkan peran perempuan. Nah, perlu teman-teman ketahui, perempuan pun mau di rumah, mau ketika berkarir di luar, ya mereka sama-sama bekerja guys. Bahkan ketika ada tuh di sebuah komentar, pekerjaan perempuan ketika di rumah itu justru justru banyak begitu guys. Bisa-bisa mulai dari jam 6 sampai jam 1 malam gitu. Belum juga masak, cuci piring, nyapu, ngepel, ngurusin anak. Dan itu tidak bisa disepelekan. Kata-kata diam di rumah saja cukup memakai daster, itu seakan-akan ya perempuan ketika di rumah diam saja begitu. Nah, yang ketiga akibatnya yaitu mengembalikan peran perempuan dalam wilayah domestik, mengotak-ngotakkan kembali peran perempuan. Nah, kalau kita mau merefleksi nih ya, bagaimana Raden Ajeng Kartini dulu memperjuangkan mengeluarkan perempuan dari kotak bahwa perempuan itu tidak boleh mengenyam pendidikan, tidak boleh memperoleh pendidikan. Itu kita akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan statement-statement yang bias gender guys. Dan juga bagaimana Bunda Ainun, Mbak Ainun dulu meyakinkan dirinya bahwa dirinya juga pantas kuliah di Universitas Indonesia ke jurusan kedokteran gitu, berusaha untuk keluar dari kotak itu gitu kan. Nah, sekarang malah justru kita mengembalikan lagi perempuan dalam kotak-kotak itu. Akibat yang keempat atau yang terakhir yaitu menjatuhkan mental perempuan guys. Jadi kita udah berusaha untuk memupuk semangat dan juga kepercayaan perempuan untuk mengenyam pendidikan, untuk berkarir di luar, bahwa dia adalah berharga, dia adalah juga manusia yang utuh gitu kan. Dengan adanya statement-statement seperti ini dan juga datangnya dari seorang pejabat publik sangat disayangkan gitu guys. Takutnya seperti yang aku bilang, ketika itu datangnya dari pejabat publik, orang yang banyak diamini omongannya oleh masyarakat, akan bahaya jika ditelan mentah-mentah guys. Mereka akan percaya bahwa peran perempuan itu hanya di rumah saja, yang pertama. Yang kedua, bahwa perempuan itu adalah objek dari segala aktivitas laki-laki begitu. Perempuan akan berpikir dua kali untuk keluar dari rumah untuk berkarir, untuk mengenyam pendidikan, untuk berkarya begitu, dengan adanya statement-statement seperti itu. Dan mereka takutnya tambah tidak percaya diri guys. Makanya dari itu kami mohon kepada kita semua, terutama mereka yang mempunyai peran, mempunyai otoritas, mempunyai power di kedudukan-kedudukan mereka, tolong untuk lebih berhati-hati dalam berstatement, karena mau tidak mau segala ucap dan tingkah laku Anda menjadi panutan untuk kita, orang-orang yang Anda pimpin. Terima kasih, itu aja yang bisa aku sharingkan dan juga opini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila teman-teman memiliki cara berpikir yang berbeda juga boleh-boleh saja, boleh sharing di kolom komentar. Jikapun Anda sepakat, mari kita suarakan bersama bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam sektor publik, dan perempuan juga manusia yang utuh. Dia memiliki hak sebagai manusia, sebagai makhluk sosialis dan juga individualis, dan juga sebagai hamba, abdun, dan juga sebagai khalifah fil ard. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.